sisilipin kita next time. Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Dom yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang menaiki bus. Dia bernama Cholo. Dia akan kembali ke kota untuk bekerja. Bus segera sampai di terminal dan Cholo langsung pergi ke apartemen yang selalu dia sewa. Malam harinya saat Cholo sedang mendengarkan arahan dari mentor di perusahaannya, tiba-tiba kamar sebelah ada suara keributan yang mengganggu. Setelah video call ditutup, Cholo keluar dan berniat menegur pemilik kamar sebelah. Tapi setelah berpikir sejenak, Cholo pun mengurungkan niatnya dan kembali ke kamar. Saat sedang menonton TV, terdengar suara pintu terbuka dari kamar sebelah. Cholo yang penasaran segera mengintip dari lubang pintu. Lalu terlihat wanita cantik yang menatap kembali ke lubang pintu tersebut. Sesaat setelah wanita itu lewat, Cholo langsung keluar dan dibalas kembali dengan tatapan yang sangat seksi. Keesokan harinya Cholo hendak turun ke lantai bawah. Di saat yang bersamaan keluar seorang pria dari kamar sebelah. Mereka lalu menaiki lift yang sama. Saat si pria membenarkan tali sepatu, terlihat luka-luka yang berderet di punggungnya. Cholo yang melihatnya hanya terdiam. Dalam pikirannya terbesit, mungkinkah dia mengalami KDRT dari sang wanita semalam? Pria ini bernama Raymond, seorang kepala koki di salah satu restoran terkenal. Saat sedang memarahi bawahannya, tiba-tiba datanglah keponakannya yang bernama Tony. Mereka pun segera pergi untuk mengobrol. Tony merupakan seorang akuntan. Dia tahu betul semua hal tentang keuangan pamannya. Dia menemui Raymond karena mengetahui ada kejanggalan dalam laporan keuangannya. Saat menanyakan masalah itu, Tony malah dimarahi oleh sang paman. Saat Cholo akan kembali ke kamarnya, datanglah wanita yang semalam keluar dari kamar Raymond. Mereka pun naik ke atas dengan lift yang sama. Nah, saat di dalam lift mereka kembali saling menatap. Cholo sempat menanyakan apakah tetangganya adalah suami dari si wanita. Namun wanita itu hanya menatap sinis tanpa memberi jawaban. Sorry Misa, hindi naman sa chismoso ko. Hari pun berganti. Tony tampak ketakutan setelah menerima telepon dari seseorang. Sepertinya dia punya hutang pada orang itu dan diminta pelunasan secepatnya. Tony lalu bergegas menemui pamannya di dapur untuk meminjam duit. Tapi Tony juga tahu kalau uang yang ada di rekening pamannya telah hilang entah kemana. Karena itu Tony beralih untuk menemui temannya di kafe. Sebut saja namanya Brod. Dia mencoba meminjam uang sebesar 5 juta peso. Tapi Brod juga sedang krisis. Dia hanya bisa memberi pinjaman 1 juta peso saja. Tony juga curhat mengenai uang pamannya yang tiba-tiba ludes dari rekening. Lalu Brod yang ahli pelacakan berusaha akan membantu untuk melihat riwayat transaksi rekening Raymond. Malam pun tiba saat Cholo istirahat dari pelatihan operator. Tak sengaja dia melihat wanita itu di kejauhan sedang berfantasi. Meski hanya sekilas, namun pesona sang wanita terus terbayang di kepala Cholo. Sampai-sampai dia tidak fokus memahami apa yang disampaikan oleh mentornya. Saat wanita itu akan meninggalkan apartemen, Cholo mengikutinya. Cholo sangat kepo dengan kebiasaan sang wanita yang terus datang ke kamar Raymond. Bahkan dia sampai menduga kalau sang wanita adalah sugar baby-nya si Raymond, guys. Bukannya marah, wanita ini malah mengajak Cholo untuk pergi ngopi. Mereka ngobrol sambil minum-minum di sebuah kafe. Nona cantik ini bernama Estelle. Dia bekerja sebagai ibu peri penyiksa. Dari percakapan mereka, Cholo tahu bahwa Estelle bukanlah istri Raymond. Ia hanya membeli jasa Estelle untuk mendapatkan kepuasan. Hari berganti, tiba-tiba di dalam apartemen sudah ada istri Cholo yang menunggu. Saat istri bilang sangat merindukan Cholo, namun dia datang ke sini hanya 1 hari. Karena besok dia sudah harus dinas lagi. Sang istri yang sudah sagapung langsung meminta jatah kamar dari Cholo. Dan akhirnya aksi mantap pun dilakukan dengan penuh gairah. Kaso,
Nagmamadali ako sumakay ng bus eh. Di tempat lain saat Tony sedang nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba dia dikeroyok oleh orang tak dikenal. Sepertinya mereka adalah antek-antek rentenir yang hutangnya belum Tony bayarkan. Lalu dia pergi ke kafe untuk menemui Brod. Brod lalu memberikan uang 1 juta peso yang sudah dia janjikan. Dia juga memberitahu perkembangan penyelidikan rekening pamannya. Ternyata uang yang hilang ditransfer secara bertahap ke satu nomor rekening yang sama. Tony lalu pergi ke sebuah kasino yang cukup besar. Ternyata selama ini dia sudah ketagihan Junaid. Di sini dia menghabiskan seluruh uangnya. Alih-alih bertambah banyak, semuanya malah habis, termasuk uang yang dia pinjam dari Brod. Sementara itu, seperti biasa, Estelle datang ke apartemen Raymond. Namun saat pintu diketuk, yang keluar malah si Tony yang sedang pesta. Estelle dengan sigap bilang kalau dia salah kamar dan cepat pergi ke kamar Cholo. Baru juga beberapa menit duduk, Estelle langsung berpamitan untuk pulang. Tapi Cholo menahannya dan mengajak Estelle untuk minum bir. Setelah bercerita cukup banyak, Cholo jadi tertarik untuk merasakan siksaan dari ibu peri. Dengan senang hati, Estelle pun memberikan servis hebatnya itu pada Cholo. Gusto mong i-try? Free trial. Saat sedang ngopi santuy, Tony menerima telepon dari Brod. Dia memberitahu kalau pamannya punya simpanan wanita. Semua uang yang hilang ternyata ditransfer pada wanita itu. Ketika Brod mengirimkan foto sang wanita, ternyata itu adalah Estelle, wanita yang sempat Tony lihat semalam. Tony yang marah langsung datang ke kamar Cholo dan menghajarnya. Dia menanyakan keberadaan Nona Estelle sang pelakor. Namun Cholo mengatakan bahwa semua ini bukanlah salah Estelle. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Raymond sendiri, karena dia menyewa jasa Estelle untuk memberikan layanan kamar kepadanya. Tony lalu menemui Raymond di dapur dan menunjukkan video tak senonoh yang sengaja dia rekam. Tony mengancam Raymond untuk mewariskan semua aset kekayaannya. Jika tidak, maka video bejat ini akan disebarluaskan. Bukannya takut, Raymond malah marah-marah dan segera mengusir Tony dari dapurnya. You don't want them to see this. Di tempat lain, Cholo yang mukanya berdarah sedang diobati oleh Estelle. Benih-benih cinta pun muncul di antara mereka sampai keduanya saling nyosor dan terjadilah adegan kerja kelompok yang bikin ngiler. Suatu hari Raymond diculik oleh Estelle dan Cholo, lalu mereka membawa Raymond ke sebuah hotel. Saat akan melakukan siksaan ibu peri, tiba-tiba Raymond malah meninggal dunia. Waduh. Estelle dan Cholo seketika panik dan segera pergi meninggalkan hotel tersebut. Di luar hotel ada Tony dan polisi yang menemukan mobil pelaku penculikan. Mereka mengetahui mengenai penculikan Raymond dari salah satu staf koki di dapur. Saat Cholo dan Estelle hendak pergi, Tony segera mengejar mereka. Sampai pada akhirnya Cholo dan Estelle berhasil diserahkan ke kantor polisi. Cholo dan Estelle lalu memberikan keterangan sejujur-jujurnya pada polisi. Mereka sama sekali tidak punya maksud untuk membunuh Raymond. Setelah dibawa ke hotel dan diikat, tiba-tiba Raymond kejang-kejang dan meninggal seketika. Padahal biasanya mereka tidak menemukan kendala apapun saat melakukan kegiatan itu. Ternyata penculikan itu memang sudah direncanakan oleh Estelle. Sebelumnya Raymond menelpon Estelle untuk kembali meminta pelayanan. Namun kali ini dengan cara yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi Estelle meminta bantuan Cholo untuk melakukan pekerjaannya karena dia tak sanggup menculik Raymond sendirian. Tak lama kemudian kepala penyelidikan memberitahu mereka bahwa sebenarnya Raymond mati karena bunuh diri. Estelle dan Cholo akhirnya dibebaskan. Di sini mereka memutuskan untuk berpisah. Lalu Estelle memberikan alat ibu peri yang disukainya sebagai kenang-kenangan untuk Cholo. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Dom yang dirilis pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.